Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Fahri Sustian. Dalam video kita kali ini, kita masih membahas mengenai PPA Pasal 21. Dan kemarin banyak sekali pertanyaan mengenai jaminan hari tua atau iuran pensiun yang dulunya kalau di aturan yang lama itu sebagai pengurang dari penghasilan bruto setiap bulannya. Nah, sementara di apa penghitungan yang sekarang, metode TER yang sekarang itu iuran pensiun, iuran JHT per bulan itu tidak lagi menjadi pengurang gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Eh, Biasanya pertanyaannya ya, apakah JHT kemudian iuran pensiun apakah masih jadi pengurang atau tidak seperti itu. Nah, kita akan coba bahas yang pertama adalah untuk aturannya ya. Jadi kalau di sini ini saya ambil dari buku petunjuk PPA Pasal 21 keluaran dari DJP ya, buku resmi dari DJP terkait dengan petunjuk PPA Pasal 21. Nah, di salah satu halamannya itu dia menyinggung mengenai BPJS ya, BPJS baik itu kesehatan maupun tenaga kerja di sini. Nah, em, di sini sudah ada tabel ya sederhananya. Jadi kalau BPJS Kesehatan, kan kalau BPJS Kesehatan itu kan 5% ya normalnya ya. 5%, 4% itu biasanya ditanggung oleh pemberi kerja dan 1%-nya itu ditanggung oleh karyawan. Nah, kalau ditanggung pemberi kerja itu boleh jadi penambah. Jadi di sini sebagai elemen penambah dan ini adalah elemen pengurang gitu. Jadi kalau BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh karyawan dia tidak jadi pengurang gitu. Tidak jadi pengurang dan juga tidak jadi penambah yang jelas ya gitu. Jadi di sini BPJS Kesehatan ditanggung pemberi kerja jadi penambah, ditanggung karyawan tidak jadi pengurang. Kemudian ada JKK dan JKM. Nah, ini biasanya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja ya dengan katakanlah ada yang 0,3, ada yang 0,24 gitu ya. Jadi ada persentasenya. Nah, kalau jaminan premi seperti ini, JKK dan JKM itu dia sebagai penambah penghasilan. Jadi nanti ditambahkan juga di bagian misalkan gaji, tunjangan, uang lembur dan sebagainya ditambahkan di situ elemen penambah penghasilan brutonya gitu. Kemudian iuran pensiun. Nah, iuran pensiun ya, iuran pensiun kalau ditanggung pemberi kerja dan iuran jaminan pensiun IP ataupun JP ya, yang ditanggung oleh pemberi kerja itu tidak bisa jadi penambah, bukan bukan penambah ya gitu. Jadi kalau misalkan Pak, iuran pensiun saya ditanggung oleh pemberi kerja Pak, apakah bisa jadi penambah penghasilan? Enggak. Gitu. Jadi walaupun dia ditanggung oleh pemberi kerja, tapi untuk iuran pensiun dan jaminan pensiun itu tidak jadi penambah. Sementara kalau ditanggung oleh karyawan ketika dia bayar sendiri gitu ya atau dipotong dari perusahaannya, maka dia boleh jadi pengurang di sini. Gitu. Kemudian yang terakhir, iuran jaminan hari tua atau tunjangan hari tua itu kalau ditanggung oleh pemberi kerja itu tidak jadi penambah, bukan dianggap sebagai tambahan penghasilan. Tapi kalau ditanggung sendiri oleh karyawan, eh, dipotong perusahaan, tapi dari gajinya karyawan itu boleh jadi pengurang penghasilan bruto. Intinya di sini eh, apa ya? Kenapa ini tidak jadi penambah ya? Baik itu iuran pensiun, iuran jaminan pensiun ataupun iuran jaminan hari tua atau THT ya, tunjangan hari tua. Karena pada dasarnya iuran tersebut itu kan bukan eh, kenapa tidak dianggap sebagai penghasilan? Karena kan pada dasarnya itu belum masuk ke dia gitu. Jadi walaupun dibayarkan oleh pemberi kerja, tapi kan uang tersebut belum bisa diambil ya, belum bisa diambil karena itu bukan untuk saat ini gitu ya. Jadi kan em, kalau kita basic lagi dari apa ya, definisi penghasilan itu kan setiap tambahan ekonomis yang diperoleh baik Indonesia maupun dari luar Indonesia, kemudian dalam bentuk apapun gitu ya. Nah, untuk iuran pensiun, jaminan pensiun, JHT maupun THT itu kan belum dianggap sebagai penghasilan karena eh, pada saat kita dapat iuran tadi ya, itu kan belum bisa kita ambil ya. Artinya itu belum bisa diakui sebagai penghasilan. Secara akrual itu belum bisa apa ya? Accrual maupun basis ya, cash basis ya. Jadi
baik itu cash maupun accrual itu belum dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan. Makanya itu tidak menjadi penambah penghasilan bruto. Terus lalu kenapa jadi pengurang? Ya karena pada dasarnya itu kan memang mengurangi penghasilan kita secara real, apa ya, secara nyata gitu ya. Setiap bulan ya kita memang dipotong gitu ya. Kita memang dipotong, kita memang bayar sendiri untuk iuran pensiun tadi, iuran pensiun, jaminan pensiun dan sebagainya. Nah, akan menjadi objek pajak ketika iuran tadi, iuran pensiun, jaminan pensiun dan sebagainya itu diambil pada saat kita masih jadi karyawan. Makanya kan ada objek PPh pasal 21 atas penarikan dana pensiun yang istilahnya yang belum seharusnya ditarik gitu kan, seperti itu. Jadi eh, itulah apa ya, latar belakang atau filosofinya ya kenapa iuran pensiun tadi, JHT tadi, THT tadi itu tidak jadi pengurang penghasilan gitu. Terus lantas berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah kenapa atau apakah yang ini ya, iuran pensiun, jaminan pensiun ini, apakah kalau untuk penghitungan sekarang yang menggunakan ter bulanan itu tidak lagi menjadi pengurang gitu ya. Nah, saya akan coba share aplikasi yang di sini ya, biasa aplikasi. Kalau sekarang sudah versi 1.5, tambahannya sendiri itu sekarang sudah ada kalkulatornya ya. Kalkulator ini sederhana, jadi untuk menghitung kalkulator bulanan ya. Jadi sementara untuk yang pegawai tetap dulu ya, kalkulator pegawai tetap untuk yang bulanan. Jadi dari Januari sampai dengan November saja. Karena kalau Desember itu kan sudah ada sendiri ya di sini ya, gitu. Nah, kalkulator ini sebenarnya sederhana, jadi yang warna-warna kuning ini itu tinggal diisi saja secara manual, sementara kalau yang warna biru muda ini itu otomatis terisi. Tinggal kita input saja, misalkan apakah punya NPWP atau tidak, kemudian metode gross up atau tidak, seperti itu. Kemudian bonusnya juga sama ya. Jadi intinya yang kuning-kuning ini kita isi secara manual, yang biru ini sudah otomatis nanti akan terisi. Jadi katakanlah dari penghasilan brutonya ini, itu pajaknya adalah sekian juta, 1,3 juta. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi penghasilan bruto, jadi untuk menghitung PPh pasal 21 sekarang yang menggunakan ter bulanan ini, itu em, tidak lagi dikurangi dengan iuran tadi, pengurang tadi gitu, pengurang penghasilan bruto. Kalau dulu di aturan yang lama itu kan dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan iuran pensiun, JHT, segala macamnya ya. Nah, kalau di sini itu langsung penghasilan bruto berapa, langsung dikalikan tarif. Dan notifikasi berikutnya adalah yang harus diperhatikan adalah kalau dulu itu kan penghasilan kena pajaknya ya atau PHKP-nya, penghasilan kena pajak itu adalah penghasilan neto. Penghasilan neto itu berasal dari penghasilan bruto dikurangi pengurang, ketemu penghasilan neto, dikurangi PTKP, ketemu penghasilan kena pajak. Nah, kalau dulu penghasilan kena pajak, sampai sekarang masih ya. Jadi, kan dihitung dari penghasilan kena pajaknya. Nah, penghasilan kena pajak itu biasanya pembulatan ribuan ke bawah. Nah, kalau di yang bulanan ini, yang terbulanan ini, itu dia hanya menstate penghasilan bruto sebulan. Artinya di situ tidak ada keterangan tambahan bahwa itu harus dibulatkan ribuan ke bawah. Artinya ya sudah, berarti berapapun jumlah penghasilan bruto sebulan, walaupun misalkan di sini eh, ada 440 rupiah gitu ya. Nah, itu langsung dikalikan tarif gitu. Jadi tidak ada pembulatan ribuan ke bawah untuk yang penghasilan bruto. Sementara kalau nanti di bulan Desember di sini, itu masih ada pembulatan ribuan ke bawahnya. Jadi misalkan di sini ya, penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajaknya itu semuanya nanti jadi ribuan ke bawah di sini. Dan kemarin juga sempat jadi em, sekarang sudah versi 1.5. Jadi selain tadi ya, tambahan untuk yang kalkulator pajak tadi, em, ada perbaikan formula. Jadi yang awalnya ini minus gitu ya, penghasilan kena pajak minus. Minus kenapa? Karena secara hitungan penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, artinya kan penghasilan kena pajaknya harusnya nol. Kenapa? Karena penghasilannya tersebut di bawah PTKP. Ketika di bawah PTKP ya sudah, berarti selama 1 tahun itu dia tidak dipotong pajak seharusnya. Gitu, tidak dikenakan pajak. Sementara, oh ternyata
em, yang telah distorkan, jadi yang telah distorkan itu sudah 500 gitu ya. Jadi di sini contohnya gitu ya, misalkan di sini hari panca gitu ya. Hari panca statusnya K3. Kemudian gajinya 6 juta, tidak ada yang lainnya. Misalkan di sini tunjangan 500, kemudian premi yang dibayarkan pemberi kerja di sini sudah ada 270. Kemudian natura kita anggap tidak ada, kemudian bonus juga tidak ada ya di bulan eh, setahun ya di sini ya, misalkan gitu. Nah, kemudian setelah kita hitung setahun dan sebagainya, ketemu penghasilan brutonya itu misalkan penghasilan bruto setahun ya, anggap aja di sini 74 juta sekian. Kemudian pengurangnya di sini ya. Nah, di sini ya, untuk pengurang Desember itu masih ada yang tadi ya, ada iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, iuran zakat gitu ya. Kalau ada, itu masih bisa jadi pengurang. Termasuk juga biaya jabatan. Jadi biaya jabatan itu hanya dihilangkan untuk menghitung bulanan, Januari sampai November. Ketika menghitung tahunan di Desember biasanya atau di akhir masa, katakanlah kalau misalkan dia resign dan sebagainya, berarti akhir masa tersebut gitu ya. Nah, ini masih ada gitu. Jadi biaya jabatan ini masih ada semuanya untuk menghitung yang tahunan. Ketemu penghasilan neto setahun, kemudian penghasilan tidak kena pajaknya 72 juta ya, karena tadi K3 tadi. Nah, artinya di sini penghasilan kena pajaknya jadi nol. Ketika PHKP-nya jadi nol, maka otomatis pajaknya juga ikut nol. Harusnya nol pajaknya. Sementara, oh ternyata dia sudah dipotong loh dari Januari sampai November itu 500.000, maka ya sudah, berarti untuk masa Desember penghasilan tadi itu harus dikembalikan. Harus dikembalikan ke mana ke orang tersebut ya. Itu harus dikembalikan gitu. Dengan cara mekanisme ya ya dikembalikan ya, ditransfer atau dikasih cash. Kemudian perusahaan akan melaporkan itu sebagai minus, pajaknya minus nanti di masa Desember ya. Seperti itu. Jadi dia akan mengurangi pajak yang harusnya disetor bulan Desember tadi. Gitu. Contohnya seperti ini ya. Jadi kita total saja, misalkan PPh yang disetorkan di masa Desember berarti kita jumlahkan dulu misalkan. Jadi kalau ada yang minus seperti itu, kita anggap bahwa itu kelebihan potong. Gitu. Jadi kalau yang minus-minus ini itu adalah artinya kelebihan potong, artinya uang yang ini 400.000, 166.000, 96 dan 500 ini itu artinya harus dikembalikan ke karyawan. Kemudian dari perusahaan akan menyetorkan pasal 21 yang sudah dipotong ke kas negara ya, ke bank atau ke kantor pos itu senilai 2,6 juta. Ini dari mana? Dari total yang ini ya. Jadi yang ini dikurangi dengan yang sudah dikembalikan ke karyawan tadi. Jadi sebenarnya tidak ada uang kas perusahaan yang berkurang gitu. Yang ada adalah setoran pajak yang seharusnya distorkan. Misalkan kalau tidak ada yang minus ini kan berarti berapa gitu ya. Anggap aja misalkan harusnya yang distorkan negara itu katakanlah 3, 3 juta misalkan. Berhubung dikurangi dengan yang dikembalikan tadi, artinya dia cuma setor 2,6 juta. Kurang lebih seperti itu ya mekanisme untuk masa Desember nanti gitu. Sisanya aplikasi ini masih sama, em, ada format untuk lapor ke e-Bupot juga ya. Cuma nanti mungkin kita akan coba bantu buatkan tutorialnya ketika sudah masuk bulan Februari karena itu sudah mulai masa pelaporan ya. Jadi kita akan coba di sini apakah nanti berhasil upload atau tidak. Tapi di sini formatnya sudah saya sediakan. Tapi untuk tutorialnya mungkin nanti next video seperti itu. Oke, sisanya masih sama ya dengan formula yang versi yang lamanya seperti itu. Oke, jadi tambahannya ada di sini kalkulator dan perbaikan dari masa Desember tadi. Gitu. Cuman tadi ya kalau ada pertanyaan, em, apakah pengurang JHT, iuran pensiun gitu, apakah tetap bisa jadi pengurang? Tetap ada pengurang untuk itu, tapi tidak untuk yang bulanan, hanya untuk yang tahunan saja. Gitu. Jadi tetap silakan dipotong gitu. Bukan bukan berarti misalkan, oh sekarang berarti
karyawan nggak boleh dipotong iuran pensiunnya dong. Nggak seperti itu. Tetap dipotong bulanan saja, karena itu nanti akan diperhitungkan di masa Desember. Nah, sementara untuk penghitungan pasal 21 bulanannya itu cukup dari penghasilan brutonya saja gitu. Yang pengurang tadi tidak di apa ya? Sementara di close dulu gitu ya. Maksudnya tidak jadi eh, tidak masuk ke penghitungan pasal 21 tapi tetap dipotong ke karyawan. Kurang lebih seperti itu informasi dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau untuk minta aplikasi yang tadi ya, yang 1,5 tadi, silakan berdonasi. Bagi yang sudah berdonasi dari bulan, jadi cut off-nya itu dari bulan Desember, saya kalau nggak salah. Jadi kalau yang sudah berdonasi dari bulan Desember sampai sekarang, yang dulu-dulu ya, yang aplikasi yang dari yang pokoknya potongan cut-off-nya sejak sejak mulai ada TER ini itu tetap kita akan kasih update-nya ya. Jadi karena takutnya kalau masih menggunakan formulir apa aplikasi versi yang lama itu takutnya em, formulanya sudah tidak update atau ada yang salah gitu ya. Jadi saya akan selalu coba perbaiki kalau misalkan ada kesalahan formulanya seperti itu. Kalau misalkan ada fitur-fitur yang kira-kira perlu ditambahkan, saya akan coba tambahkan di update-update selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.